Kayak pisau itu kita menggosok sehingga makin tajam masalah. Menikah adalah ibadah yang lama, jadi perlu membutuhkan pasangan yang benar dan untuk memulai. Ini bunga buat letting kita. Menggambarkan pelayanannya gitu. Buset, penuh motivasi. Tidak bisa diakui sebagai pelayan hari atau istrinya polisi. Sosial di IG dulu. Oh, mantap. Dia yang pertama DM saya. Tip diletakkan pada kelas baju sebelah kiri bagian bawah seperti ini. Saya ingin meyakinkan bahwa kamu adalah penganut umat Islam yang taat. Sekarang saya namanya supir KA itu pasti lebih mampu daripada yang lain. Ini tidak pernah saya tanya pada yang lain. Karena apa? Kalau yang selain tanya saya ragu. Karena pengantin ini depan orang kita salah-salah malu dia. Sekarang kau sebut jalan rukun iman. Kamu sebagai imam, saya ingin tahu kamu. Siap. Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada nabi dan rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk hadirin. Ternyata. Terima kasih. Silakan duduk. Berarti ini perjalanannya ini 1 tahun apa berapa bulan? 2 tahun ya. Berarti kamu kasih kamar mandi gratis seperti itu ya. Jadi rumahnya itu tadi Pati Bu waktu itu saya tanya seperti gimana. Saya interogasi dia. Waktu itu calon istri saya itu teman kedua. Jadi dia di sana numpang mandi ya, numpang mandi cuci baju. Dia numpangnya juga banyak melakukan pendekatan PDKT. Jadi alhamdulillah berhasil. Jadi saya kebetulan juga sama-sama lomba tangan. Selanjutnya, silakan berdiri. Siap. Izin. Kalau lalu istilah kuliah, akan berikut LT 960603. Alamat Tegajurang, Kota Gading, Lombok Timur. Calon istri. Nama Siti Aziza, alamat Rigazura, Lombok Timur. Ini udah berapa lama ya kamu menghadap kemarinya? Siap. Nah ini rupanya nggak tahan kemarin gue minta nikah dulu. Nggak ada nikah dulu nanti saya bilang gitu kan. Perkenalan sama calon istri berapa lama? Masa kecil kan. Wih, sudah masa kecil saya ingat orang Sulawesi. Orang Sulawesi itu begitu lahir langsung dijodohin. Kau gimana ceritanya tuh masa kecil? Teman ngaji, kan? Ya? Teman ngaji. Oh teman ngaji, alhamdulillah. Jadi ini yang calon pengantin perempuan yang membuat kamu terkapar-kapar sama calon suami ini apa sebetulnya yang ada? Karena sebenarnya bukan dari dia, tapi dari keluarganya. Wah ini yang sangat gue. Keluarganya dari dia. Saya ulangi lagi, kamu cinta gak sama calon istrimu? Siap. Siapa apa? Siap. Oh kamu keluar kamu persyaratan nanti tiba-tiba menghadap nanti. Kamu udah tahu berapa gaji suamimu? Tanya dulu. Besok lusa dia akan dikasih gaji-gajinya terus. Udah tahu ada potongan? Kamu udah dikasih tahu sama istrinya? Siap. Siapa apa? Ini jadi begini. Kenapa saya tanya begini? Kadang orang berpikir begini, suaminya kita polisi itu enak, gajinya banyak. Ketika kamu sudah menikah, kok cuma segini gajinya Pak? Mau nanya juga malu, kan akhirnya yang ada tersimpan dendam, rasa sakit hati, rasa kecewa. Tolong hal ini harus disampaikan ya. Lanjut, berarti keluarganya yang menurunkan dia mau ini, bukan dia. Ini yang jujur ya mesti disampaikan.
Udah berapa lari kecil kan? Berarti pacarnya serius kapan? 3 tahun terakhir. Oh itu bukannya diperkenalkan, berarti memang udah pacaran itu 3 tahun ya? Dia tak ganti-ganti kan kemarin 3 tahun, 4 tahun dari kecil itu? Hah? Kamu tanya kamu berapa kali pacaran? Hah? Siap, 2 kali kan. 2 kali. Berarti yang tak dari kecil itu. Siap. Kenalnya dari kecil kan. Oh, kenalnya dari kecil, pacarannya 3 tahun terakhir. putus nyambung apa lanjut dari 3 tahun itu? Terus nyambung kan. Wah, berarti ada sesuatu yang menarik pada kamu. Kamu bersyukur. Ya silakan duduk. Siap. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Izin dan nama Junaidi Ahmad Suka dikembangkan NNP itu 966034 alamat Dusun Desa Sukadana, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Bogor. Ya, calon istri. Nama Baik Surat Penasana, alamat Kopang Lombok Tengah. Ini kamu yang laki. Siap. Nama mertua laki dan perempuan siapa namanya? Untuk nama mertua laki-laki Pelanggaran. Dr. Anus Haji V. Sudirman. Hafal kan namanya? Apa benar? Siapa coba? Dr. Anus Haji V. Sudirman. Mertua perempuan? Haja B. Ramlat. Itu mana itu calon mertuanya? Benar namanya Bu? Nih? Oh betul betul. Silakan dulu. Ini kamu udah berapa lama pacaran? Gak pacaran? Kenapa nih? Kamu jawab yang laki. Siap. Cuma kenal aja masalah saya. Bagaimana? Cuma kenal aja udah langsung saya aja. Kenal langsung nikah. Yang mau memperanakan keluarga apa kamu? Siap. Saya sendiri bilang. Terus yang perempuan coba kamu jelaskan apa penyampaian tadi. Mau nak pacaran di mana? Kenalnya mungkin 1 tahun. Tapi tidak pacaran, hanya berteman. Teman tapi mesra aja. Ya silakan, silakan dulu. Jadi untuk para wali, baik izin Ibu Ketua, kenapa kami menyampaikan itu? Beberapa pengalaman kami, sebetulnya kami di sini baru 8 bulan, banyak hal yang kami temui terkait dengan rumah tangga. Alhamdulillah, Ibu Ketua, kami dipertemukan oleh Allah SWT dengan istri kami di tempat operasi dulu. Di operasinya di Pulau Sumatera di Timur. Waktu itu adalah dapat operasi seroja. Jadi cerita saya itu sama dengan kamu, tapi mudah-mudahan kamu lihat. Saya ini taman juga, Bu. Istri saya taman kuliah. Ada Forsima di sana, Forum Mahasiswa Indonesia Timur. Kami berkumpul di kampus itu. Saya sambil kuliah. Saya menangis cinta istri saya itu seminggu. Saya bilang kasih waktu seminggu. Waktu itu dia masih pacaran sama guru, ya kan? Ya. Jadi sambil berbagi cerita. Saya cuma waktu seminggu, saya bilang saya sudah tak punya calon budak pacar, saya calon cari istri, saya bilang. Karena saya tahu antara dari sekian orang itu, oh yang bisa di kampus siapa? Karena saya memang harus pintar masak, bukan jarang makan di luar. Di perjalanan waktu, alhamdulillah saya juga dengan yakinnya saya bilang sama orang tua saya, biar saya lamar sendiri, nikah sendiri. Jadi orang tua saya juga datang karena daerahnya timur-timur. Jadi saya pulang itu bawa anak 5. Di sana kan kita baru ada kegiatan upacara kecil-kecilan. Jadi apapun ceritanya, kalau memang calon pengantin di hadapan kami yang tengah berbahagia ini sudah didasari cinta, insya Allah perjalanan rumah tangga akan mulus dan lancar. Jangan berpikir berapa penghasilan suami sehingga kita mengurangi rasa sayang dan rasa cinta kepada calon kita. Syukur-syukur mungkin calon istri juga ada pendapatan tambahan. Kalaupun tidak, tolong diatur kaitan dengan keuangan.
Merupakan ini hal yang mendasar di dalam rumah tangga. Kadang kita ingin ke kantor, kadang bensin. Saya semenjak nikah tak pernah pegang gaji ya. Untuk rekan-rekan adik-adik saya, anak saya. Saya percayakan istri saya untuk sikap dalam hal ini karena ini kamu masih dekat ikatan suami istri, sehingga tanggung jawab berada pada pihak suami. Jadi ini hal-hal yang paling mendasar di dalam rumah tangga. Apapun yang kita lakukan, bahwa diceritakan disampaikan istri ataupun suami. Istri kadang kita melihat pembantu di dalam rumah tangga kita sebagai seorang ibu. Kenapa saya katakan pembantu? Dia mencuci pakaian kita, menyetrika, ya awal-awal berumah tangga itu. Menyediakan makan pada saat kita lapar atau kita pulang kantor kita sudah tersaji. Ini rasa syukur kita yang paling besar. Sebagai bidadari di dalam rumah tangga, dia hadir di samping kita saat kita butuh saja, kita saling menyayangi. Disitulah bidadarinya dia. Juga sebagai orang ibu, seorang ibu, dikala kita perlu perlindungan, tempat berlabuh kita yang terakhir adalah seorang istri. Saya dulu pernah kayak juga seperti kamu dari semua orang tua terhadap mertua, karena mereka yang punya peran ganda juga sebagai anak, juga sebagai pelindung kita dalam rumah tangga. Ketika si A bermasalah, ketika kita mungkin bermasalah dengan suami, di sana adalah tempat kita mengadu, tapi jangan sedikit-sedikit lari ke orang tua. Misalnya itu hal yang tidak baik. Kayak pisau itu kita menggosok sehingga makin tajam permasalahan, tapi bagaimana kita harapkan kita masalah ini makin tumbul dan tidak tajam kemana-mana, bisa kita redam, anak kita lihat kembali berbahagia di dalam rumah tangga. Mungkin ini dari saya, Bu, mohon maaf, atau para hadirin undangan dan wali dari mempelai yang masing-masing hadir depan kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakapolres Surabaya Barat untuk sambutan. Acara selanjutnya yaitu arahan atau nasihat dari Kabag SDM Polres Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan sidang Bapak Kapolres Surabaya Barat, yang terhormat Ibu Ketua BMKG Cabang Lombok Barat, Ibu Wakil Ketua BMKG Cabang Lombok Barat beserta pengurus, informasi Pak Kasat MTL dan Pak Kasat Ketua yang mewakili, umat pasang mempelai dan orang tua masing-masing yang saya hormati. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan sidang nasihat kawinan. Tentunya kegiatan ini adalah hal yang sakral dan yang wajib kita laksanakan sebagai anggota Polri. Jangan hanya dijadikan seremonial, tapi kita betul-betul maknanya sebagai anggota Polri sehingga bisa menjalankan mimpi depan. Jadi yang disampaikan juga ada satu orang seharusnya yang bersidang menikah saat ini, tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir karena satu orang anggota kita sakit, tetapi juga berpakaian PDL duluan, tidak menggunakan PDL. Seandainya menggunakan PDL duluan dengan alasan sakit, kita juga ada di sini sebentar diizinkan untuk menggunakan sidang. Tapi karena yang bersangkutan kita perhatikan tidak memperlihatkan kesiapannya, jadi kita tidak siapkan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan khususnya kepada pasang mempelai, bahwa rekan-rekan atau adik-adik sekalian sudah melaksanakan sidang, tentunya sudah siap untuk melaksanakan pernikahan saat ini. Jadi pernikahan itu memaknai bukan hanya suami dan istri, bukan suami istri, menyatukan suami istri atau pasangan sepasang suami istri, tapi juga menyatukan dua keluarga besar. Jadi saya harapkan setelah menikah nanti masing-masing calon, masing-masing pasangan menghormati kedua orang tua maupun orang tua masing-masing. Jadi dan saya sampaikan kita akan menyatukan dua keluarga besar, diharapkan saling mengingatkan, saling menghormati masing-masing orang tua, tidak akan mendapat hak yang sama. Kemudian untuk bisa
mengurus tunjangan tersebut. Jadi diharapkan setelah menikah segera diurus untuk akte pernikahan atau buku nikah, kemudian itu diajukan ke Bensa untuk bisa melakukan tunjangan sebanyak 10%. Dan selanjutnya juga untuk KPI juga segera diurus, itu nanti tempatnya di Sunda. Silakan setelah menikah diurus KPI, diurus buku nikah ke surat nikah atau akte nikahnya, silakan untuk akte nikah diserahkan ke Bensa. Kemudian untuk KPI silakan nanti dibuat di Sunda, itu menunjukkan sudah sah menjadi istri kita untuk menjaga-jaga suatu saat nanti ada hal yang tidak kita inginkan, itu sebagai penunjukan bukti adik-adik khususnya yang calon perempuan sebagai suami, sebagai istri daripada suaminya masing-masing. Kemudian selanjutnya setelah menikah nanti tentunya kita harapkan sudah bisa merubah perilaku, tidak bujang lagi. Kalau dulu bujang tinggal mau kemana pergi, tidak ada yang ngurus. Tapi sekarang ingat kepada suami-suami, silakan bertugas seperti biasa, bila perlu lebih semangat lagi kepada pendamping, tetapi jangan membuat alasan yang lain-lain, alasan dinas kepada itu melakukan hal-hal yang sudah tidak patut dilaksanakan lagi. Karena sudah registrasi, masih liburan, jalan-jalan kemana tidak dilaksanakan seperti yang sama. Jadi saya harapkan itu tolong dipedomani, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan dan tidak ada lagi banyak contoh-contoh, jangan sampai itu ditiru lagi. Banyak rekan-rekan kita, senior-senior rekan-rekan yang gagal dalam menjalani pernikahan. Jadi saya harapkan ini dijadikan pengalaman, mari kita sama-sama bisa menjaga hubungan yang akan kita bangun ini sehingga kedepannya bisa melahirkan putra-putri yang bisa menjaga membesarkan nama keluarga masing-masing. Saya terima kasih atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kabak Sunda, yang kami hormati Ibu Ketua Cabang Bayangkari bersama Barat, Ibu Wakil Ketua, pengurus, keempat pasang calon maupun Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Jadi mohon izin kami singkat saja. Menikah adalah ibadah yang terlama. Jadi perlu membutuhkan pasangan yang berkenan dan untuk mau belajar. Jadi mohon izin Ibu, saya pribadi mengingatkan pada diri saya pribadi maupun adik-adik di sini, bagaimana kita tetap mau belajar dan berbenah untuk saling mengasihi, tetap saling menyayangi, mengayomi dengan pasangan masing-masing, saling menghargai satu sama lain dan tetap saling jujur apa adanya. Terima kasih kepada Bapak Kasat Intel Kapolres Lombok Barat. Acara selanjutnya yaitu arahan atau nasihat dari Kasih Propam Polres Lombok Barat atau yang mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Untuk senantiasa melaksanakan tugas yang sudah diatur dan jangan sampai melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana, karena memang sudah ada konsekuensinya. Dan untuk calon ibu-ibu Bayangkari, dan memang kehidupan di polisi ini sudah diatur, sudah ada yang atur dan tidak bisa semaunya. Dan dengan adanya undang-undang KDRT, dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Dan setiap permasalahan yang ada, jangan sampai ada Anda atau rekan-rekan atau adik-adik saya ini melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ketika ada permasalahan yang kami harapkan adik-adik menyelesaikannya seperti yang diarahkan sama Pak Kasat Intel tolong diselesaikan di internal keluarga, jangan sampai diekspos
apalagi lewat medsos. Ya, acara selanjutnya yaitu arahan atau nasihat oleh Ibu Ketua Bayangkari Cabang Lombok Barat. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kabak SDM Polres Lombok Barat, Kasat Intel, perwakilan dari Kasipopam, Mbak MC, 4 orang peserta sidang berdebat bersama dengan keluarga yang sudah hadir di aula, dan tentunya Ibu Waka, mantan pacar dari Pak Waka yang tadi sudah keluar karena ada kegiatan bersama Kapolres. Kemudian saya juga pagi ini membawa ketua seksi organisasi. Sebelahnya ada ketua seksi kebudayaan bersama dengan anggota. Kemudian di belakangnya ada seksi ekonomi. Jadi nanti adik-adik peserta BP4 akan berhubungan dengan ibu-ibu yang saya bawa pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya kurang semangat ya. Selamat pagi. Udah perintah pacaran kita di sini. Bagaimana kabar semuanya? Calon pengantin sudah presentasi berdebat. Bagaimana kabar? Baik, 1 orang yang menjawab saya dengan telinga saya. 3 orang kayaknya kurang sehat. Gimana kurang sehat? Iya, kurang sehat ya? Oh sehat, oke baiklah. Kenapa saya bertanya kabar? Karena pastinya sedang BP4 ini adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan untuk adik-adik semua. Karena tanpa sedang BP4, adik-adik tidak bisa melalui langkah-langkah selanjutnya atau proses-proses selanjutnya yang memang adik-adik sudah rencanakan. Jadi kalau memang ada tadi atau sebelumnya berniat untuk menikah dulu atau menikah secara agama tanpa sidang, itu sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi rugi di kita yang perempuan. Karena apa? Karena tidak diakui oleh dinas. Mau nggak diakui oleh dinas? Jadi untuk keluarga atau kedua orang tua dari kedua belah pihak yang hadir hari ini, jadi memang proses untuk menikah dengan anggota Polri salah satunya memang harus melalui sidang BP4. Itu semua untuk melindungi hak-hak dari putri ibu semua. Kalau nanti misalnya ada menikah tanpa melalui sidang BP4, yang rugi putrinya ibu juga. Karena apa? Karena putri-putri ibu nantinya ke depannya tidak bisa menuntut hak-haknya. Tidak bisa diakui sebagai bayangkari atau istrinya polisi. Hanya diakui sebagai istrinya si A atau si B, bukan istrinya polisi. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Lokal, Pak Kabak SDM, Kasat Intel, Pak Kasipopam juga. Itu sudah secara garis besar harusnya sudah paham. Tapi sedikit saya kasih penekanan di sini. Mungkin juga Bapak Ibu di belakang bertanya-tanya, kenapa sih Pak Waka tadi Pak Kabak juga bertanya-tanya soal anak saya sudah tahu belum sih gajinya calon suaminya, atau mungkin dari pihak laki-laki ngapain sih harus tanya-tanya gaji? Itu perlu dan itu penting. Karena di luar sana masih banyak pikiran orang-orang yang membayangkan gaji polisi itu sangat besar. Saya dan istri polisi sudah kurang lebih 17 tahun. Bukan sangat besar, tapi cukup. Apalagi untuk kalian yang baru memasuki hidup rumah tangga. Jadi sekarang sudah lebih dari cukup. Ditambah renun apalagi. Jadi saat nanti berkeluarga, kalianlah istri-istri yang mengelola keuangan itu. Kalau
sekarang kondisi keuangan calon suami aman-aman saja, tapi saat menikah terjadi sesuatu dan lain hal, kesalahan terletak pada istri. Jadi pandai-pandailah kita perempuan mengelola keuangan. Pandai-pandailah juga sadar diri kalau kita menikah dengan anak laki-laki dari ibu ini, dari bapak ini. Paham maksud saya? Jadi jangan sampai setelah menikah nanti kalian langsung memonopoli anak laki-laki orang. Berbagi waktulah bersama dengan keluarga suami. Dari 4 peserta sidang BP4 sudah ada yang tahu berapa penghasilan calon suami? Kalau sudah ada, boleh angkat tangan. Belum, oke. Kemudian sudah tahu suaminya tugas di mana? Dari Niko Mamimita sudah tahu suaminya calonnya tugas di mana? Di mana? Baik. Kemudian calonnya Sapri itu di Agustina Wulandari di mana? Jangan-jangan dia bilangnya tugasnya di Pulau Bali. Nggak tahu ya? Setaunya di Polres saja. Oh, iya. Oke. Kemudian calon dari Lalu Niko, Siti Aziza, sudah tahu sayang suaminya tugas di mana? Baik, di mana? Polres Lombok Barat. Di Polresnya. Satunya apa sudah tahu? Belum. Sudah berapa lama berkenalan? 3 tahunan tadi ya? Kurang lebih dari hubungannya. Kemudian yang terakhir, sayangku baik Uswatun Hasanah sudah tahu di mana? Di reskrim. Di reskrim. Iya. Kenapa saya bertanya? Karena nanti kalian akan berumah tangga. Sampaikan, saya tugasnya di sini, kerjaan saya begini. Jadi si calon istri itu ada bayangan kalau nanti berumah tangga kayak di reskrim nih. Jangan harap suaminya perginya dan pulangnya sesuai dengan jadwal seperti anggota yang lainnya. Sekali suami tidak pulang langsung emosi. Ini bukan saya membela reskrim ya, itu si calonnya sudah alhamdulillah saya dibela. Alhamdulillah berarti aman kalau saya nggak pulang. Bukan. Cuma kalau di reskrim jam kerjanya memang tidak teratur. Jadi hal itu harus disampaikan. Minimal nanti adik-adik ada bayangan. Oh suami saya itu tugasnya di Danpas, apa di Sabara, begini. Begitu. Kepo sedikit nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak keponya. Kepo juga untuk calon sendiri, bukan yang lainnya. Sudah pernah kenal atau pernah diajak untuk berkenalan sama istri pimpinannya suami, calonnya? Belum ya? Atau diceritakan mungkin? Belum juga. Oh jadi kalian benar-benar belum mengenal gitu ya. Berarti saya ini masih tanda tanya, kalian sayang gak sih sama calonnya? Kan tak kenal maka tak sayang. Jangan-jangan setiap bertemu yang dijadikan omongannya janji manis. Idealnya si calon laki-laki nih mungkin ada yang sudah berencana dalam waktu dekat untuk melakukan proses agama atau mungkin masih lama, secepatnya dikenalkan ke pimpinan suami. Jadi minimal istri pimpinan tahu kalau si anggota sudah berkeluarga. Jadi bagaimana menurut saya kalau nggak dikenal? Ya Jun ya? Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat Intel, saya juga setuju sekali. Saya sangat menganut paham itu. Aduh, khusus saya turun. Anak boleh dititipkan, tapi suami jangan. Saya setuju sekali. Atau mungkin ada nggak setuju di sini?
tidak mau ikut. Saat suami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, suami yang disalahkan. Alasannya banyak. Kalau memang kalian memang berniat jadi bayangkari, dimanapun suami bertugas, apapun jabatan dan pangkatnya, kalau memang sudah niat berumah tangga, pepet terus. Di luar sana banyak sekali yang mengincar orang-orang yang menggunakan pakaian coklat. Jadi 4 orang adik-adik yang ada di hadapan saya ini, kalian perempuan yang beruntung, insya Allah berpati. Karena menjadi pilihan dari adik-adik saya sehingga memilih kalian. Di luar sana banyak sekali yang akan jadi bayangan. Jadi saat nanti sudah sah menjadi bayangkari, ini belum sah ya. Ini baru salah satu proses. Jangan pikir setelah sidang nikah sudah sah jadi suami istri. Belum. Di luar sana, sekali lagi saya ingatkan, banyak sekali yang ingin menggunakan baju pink. Percaya sama saya. Pengalaman saya, pengalaman Bu Akal, pengalaman Ibu Kabakos dan ibu-ibu yang lain di sini, tentunya yang lebih banyak pengalamannya dibanding saya, kami sepaham, kami satu suara dengan hal itu. Jadi dijaga baik-baik suaminya, dipergunakan baik-baik pakaian pinknya. Kalau selama diberi kesempatan menggunakan baju pink, pakai. Kesempatan tidak datang 2 kali. Dan juga setelah kalian menjadi bayangkari, hidup kalian tidak bisa sebebas dulu lagi. Karena apa? Karena masyarakat di luar mengenal kalian sebagai istrinya polisi. Bukan lagi anaknya bapak haji, anaknya bapak ini, anaknya bapak itu, bukan. Tapi kalian akan dikenal sebagai istrinya polisi. Itu buat siapa? Buat games DTN. Oh. Cuma tidak akan dijelaskan oleh seksi Mahal kayaknya. mahal apa-apa saja atribut yang akan Ini hadiah spesial nih. Spesial dari gua. Disampaikan tercinta tertegas. Baby Uma. apabila salah satu dari atlet wajib. Betul-betul memantau. Begitu juga dengan tas harus hitam. Karena ada begitu misinya. yang harus bermerah. Ketika aula sudah Selama tas itu bisa direnov masuk 3 kali semua katanya barang baru yang mau kita nikah. butuhkan, aman. Begitu juga dengan sepatu. Ini yang ganteng ini. Bentar lagi. Dating bangkin. Oh, kamu ini kan panjang. Bekerja di mana sayang? Distributor. Oke, baik, swasta. Sayangku? Dinas PUPR di Lombok Tengah. Sayang? Jadi guru di Lombok Tengah. Oh, Lombok Timur. Baik, itu udah PNS. Masih kontrak. Oke, baik. Adik? KUA. Lombok. Labuapi. Oh. Di KUA ya. Oh, nggak menikah. Ya minimal sering lah dengar ya orang lulus nikah ya, hidupnya kayak gimana, hidup rumah tangga kan ya. Ya gitulah. Tapi kalau nggak begitu nggak hidup namanya. Macet proses bikin jalan raya lah ya. Dari dilindas dulu jalan raya itu, dikasih batu kerikil, ditaruh aspal panas hingga jadi jalan yang bagus. Seperti itulah lika-liku kehidupan rumah tangga. Dan saya yakin Bapak Ibu yang mendampingi keempat peserta BP4, pengalaman hidup rumah tangga sudah cukup banyak. Jadi saya mohon ke depannya Bapak Ibu bisa untuk mendampingi putra putri atau adik-adik saya nanti ke depannya. Dan pesan saya cuma satu, saat mereka punya masalah, mohon tidak untuk ikut campur. Kemudian yang berikutnya, apabila Bapak Ibu sudah dipercayakan dapat mantu polisi, mohon dijaga amanahnya. Jangan sampai
itulah seorang polisi, Bapak Ibu sangat berlagak di masyarakat. Kami benar menemukan hal itu. Tolong bantu kami juga untuk menjaga nama baik Polri di masyarakat. Kalau bukan dari Bapak Ibu, siapa lagi yang bisa membantu kami untuk menjaga nama baik Polri di masyarakat? Saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua. Dan terakhir nih, untuk para calon suami. Kedepannya juga nanti kalian akan dipercayakan mendapat rezeki seorang anak. Idola seorang anak itu adalah ayahnya. Jadi benar-benarlah kalian untuk menjadi imam dalam rumah tangga masing-masing. Saat dipercayakan menikah dengan putri seorang putri dari anak atau ibu ini, begitu disayangnya mereka di tengah-tengah keluarga dan dipercayakan kepada kalian, dijagalah, dirawatlah, karena kalian dititipkan seorang perempuan dari keluarga si A, keluarga si B. Begitu juga dengan adik Bayangkari, kalian menikah dengan anak laki-laki dari sebuah keluarga. Jangan pisahkan anak laki-laki itu dari keluarganya. Justru kalian atau kalian adik dapat menambah kekatan dari keluarga itu. Begitu saja Pak Kabak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan lancar prosesnya sampai dengan akad nikah nanti dan kalian insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya saya akan mengarahkan ke seksi kebudayaan yang akan menjelaskan atribut apa yang wajib digunakan oleh Bayangkari. Jadi untuk keluarga tidak akan juga bisa mendengarkan. Jadi nanti setelah putri ibu menjadi Bayangkari, inilah beberapa atribut yang putri-putri ibu nanti akan pakai selama menjadi Bayangkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami dari seksi kebudayaan akan menjelaskan tentang jenis dan aturan berpakaian dalam kegiatan Bayangkari. Ada dua jenis pakaian seragam yang sering dipergunakan dalam kegiatan Bayangkari, yaitu pakaian seragam harian dan pakaian seragam upacara. Pakaian
Ciput harus warnanya senada dengan jilbab, dan apabila ada yang berjilbab menggunakan jilbab syar'i, bisa menggunakan jilbab seperti yang dipergunakan oleh ibu ketua dan ibu apa? Ibu. Jadi ada sekarang model jilbab syar'i seperti ini. Terima kasih Ibu. Atribut yang wajib dipergunakan pada saat kegiatan bayangkari adalah 1. Pin, 2. Tiga masker. Pin diletakkan pada celah baju sebelah kiri bagian bawah seperti ini. Sedangkan papan nama diletakkan di dada bagian kanan. Papan nama ini terdiri dari nama kecil istri dan nama suami di belakangnya, supaya kita tahu ini istrinya siapa. Masker bayangkari ini, masker batik ini tidak boleh dipergunakan pada saat menggunakan pakaian bebas, hanya boleh dipergunakan pada saat menggunakan pakaian seragam harian dan pada saat menggunakan pakaian seragam upacara seperti ini. Atribut yang boleh dipergunakan, aksesoris yang boleh dipergunakan adalah 1. Iwan mutiara putih, 2. Jam tangan hitam dengan tali kulit, 3. Tas hitam polos, tidak boleh mempergunakan tali rantai. Sepatu hitam polos di pihak antara 3 sampai 7 cm. Tidak boleh mempergunakan hak lancip. Bila menggunakan stocking atau kaos kaki, warnanya harus senada dengan kulit. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari seksi budayaan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa dipertanyakan langsung kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namanya kartu penunjukan istri. Jadi kartu ini adalah kartu yang nanti bisa menjamin hak-hak kita sebagai istri dari anggota Polri si A. Misalnya meninggal saat bertugas. Jadi kartu ini yang memang mengatakan bahwa kita sah sebagai istrinya si A. Atau suami pensiun, kartu ini juga yang nanti akan mengatakan kita atau membantu kita dalam mengelola atau mengatur hak-hak kita sebagai bayangkari. Kemudian setelah itu kartu ini diurusnya di Kabak SDM, ya Pak ya. Jadi nanti suami-suami nanti bisa berhubungan sama SDM. Setelah kalian mengurus KPI, kalian harus juga mengurus KTA, kartu tanda anggota. Pengurusannya di kantor bayangkari. Tapi pengurusannya setelah kalian memiliki KPI terlebih dahulu, baru memiliki KTA. Jadi 2 kartu ini adalah kartu wajib yang harus dimiliki oleh seorang bayangkari. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kabak. Sudah banyak kita dengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Bapak Polres, Bayangkari, Bapak Barat, Mas Anke, saya sendiri, Mas Kopang. Semua ini kita harapkan bisa dicamkan, tentunya bukan hanya dicamkan, nantinya kita harapkan biar bisa dilaksanakan. Semua kita yang hadir di sini tentunya berharap kepada keempat pasangan calon mempelai ini bisa membangun rumah tangga yang
sesuai dengan harapan kita ke depannya bisa memang rumah tangga yang baik, kemudian segera diberikan omongan dan tidak ada permasalahan baik secara dinas maupun keluarga. Saya rasa sudah banyak yang diberikan penekanan tadi. Sekali lagi mohon dicamkan, mohon dilaksanakan dan diperdomani sehingga apa yang kita harapkan bersama bisa terlaksana. Dan tidak ada hambatan nantinya dari sidang BP4 ini kemudian memberikan nikah sampai dengan akad nikah bagi yang muslim maupun acara pernikahan bagi yang hindu, termasuk juga nanti kegiatan-kegiatan lain yang mempersertainya. Saya rasa sudah cukup jelas dengan ini. Dari pemeriksaan administrasi dan pengecekan kepada masing-masing pasangan, dengan ini saya putuskan izin kawin dapat diberikan dan dinas merestui pelaksanaan perkawinan dari pasangan yang telah melaksanakan sidang. Demikian sidang BP4 kami tutup hari ini Selasa 16 November 2021. Untuk selanjutnya diberikan izin menikah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Di pagi ini kami mohon ridho atas terselenggaranya acara sidang perkawinan antara Polres Bogor yang berjalan dengan aman dan lancar. Ya Allah yang Maha Pemberi Rahmat, berikanlah keselamatan kepada kami. Jauhkan kami dari segala rintangan, hambatan, maupun musibah yang akan menimpa kami. Ya Allah yang Maha Mulia, lindungilah, bimbing, dan tuntunlah kami dalam menjalankan bahtera rumah tangga ini. Berikanlah kami selalu kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk selalu penuh keikhlasan sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ucapan selamat kepada masing-masing pasangan dan kepada masing-masing pasangan dimohon untuk berdiri dilanjutkan dengan pembagian kain baju bayangkari serta penandatanganan pernyataan bersama kedua orang tua atau wali. Berdiri. Oh salah. Diingatkan ya. Saya sama Junaid itu Junaid. Nah, itu Junaid dia. Ini lalu selamat ya. Tapi ya langsung nikahnya ya menunggu undangan. Kapan acaranya? Januari. Oh masih lama. Ya antara 8 bulan. Lagi sekali Bu. Saya hadap sini. Siap.
Udah, Ibu. Foto bersama, Ibu. Masa berdua? Sudah, Ibu. Sudah, terima kasih. Nanti kan. Ayo senyum, 1, 2, 3, ya. Lagi sekali, 1, 2, 3, ya. Istrinya. Surat persetujuan dari orang tua. Bapak siapa namanya, Pak? Mas. Mungkin dulu Pak Sapri. Suami. Apa persiapannya ini? Coba cek dulu, cek kekuatan dulu. Oh, ini payung dari Arab. Ini bunga dari nih, Gunung Everest. Ini Sahara. Sahara. Ya. Layu dia. Terus apa lagi hadiahnya ini? Ini dari kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol. Persiapan ya. Pokoknya harus masuk premium. Sudah tanda tangan? Woi, pasukan. Ini dari mana ini pasukan nih? Oh, 39. Mana? Leteng. Dapat apa ini, Om? Dapat bunga segar. Mana nih? Ini dari kerajaan Mongol diambilin ini. Coba kesan dulu. Kesan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Biasanya cerewet. Oh, ini dikasih dari Leteng ini dengan tulus ikhlas. Oh. Foto dulu, foto. Mana Leteng kumpulkan. Masih tantangan tadi. Ya, istrinya.
Jangan keras-keras bilang istri itu. Kapan nikah ya? Halo. Coba halo promosi dulu. Promosi dulu nih. Letengnya nih promosikan dulu nih. Woi. Ini dinasti Ming ini. Dah? Junat? Bentar. Ayo maskernya dulu. Sekali pakai masker. Sini. Geser. 2 langkah ke kiri. 2 langkah ke kiri. Nah. Udah benar nih pasangannya? Sido di tengah dong. Gina di atas. Nah, gitu-gitu ya. Wih, tinggi ya dan Gina. Oke. Kurang ke sini lah 2 langkah. 1. Ya. Iya, wih. Deska, cepet Deska. Oke. Lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Sekarang hadiahnya apa? Pamerkan. Nah, pamerkan. Pamer hadiah. Nah. Yang perempuan begini. Mempelainya. Oke. 1 gaya bebas. 1, 2, ya. Kabarnya juga belum nih saya promosikan nih. Sahabat 1 lembar nih belum juga nih. Oke. Sombong dia udah. Mana kakaknya Net? Ayo, sendiri dulu. Sendiri dulu. 2 pujut terus. Oh, 2 pujut nih. Pantes janjian. Ibunya di tengah ya. Lepas udah masker, enggak apa-apa. Simpan aja biar enggak dipegang. Ditaruh di kantong. Ya, di kantong. Sapri. Kapan nikah, Bi? Burung kebotan nih. Dulu kenalan sama kalau saya ini di jejaring media sosial di IG dulu. Oh, mantap. Dia yang pertama DM saya. Ternyata ya. Tapi memang the power of polisi luar biasa ya. Saya kenalan 1 tahun. Nah, pertama akrab mulai chattingan itu bulan puasa. Puasa. Nah, selesai bulan puasa Lebaran. Dan itu musimnya orang nikah itu dia terakan dia pengen nikah. Saya juga pengen nikah. Makanya saya bilang kemarin ayo kita nikah. Akhirnya saya ngurus itu. Oke, terima kasih. Ayo Sapri. Cerita dulu. Sampai ketemu. Tadi nggak ketemu saya, nggak dapat video. Ayo cerita. Yang cerita ibunya yang cerita. Oh gitu. Jangan. Nggak mungkin kan cewek yang ngejar cowok kan? Bisa jadi ya. Enggak. Itu langka itu yang kayak begitu tuh.